Panduan penggunaan dashboard Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dashboard dapat diakses menggunakan komputer, laptop, atau smartphone. Selanjutnya, dashboard diakses melalui link bit.ly/dashboard.huhu. Setelah memasukkan alamat tersebut, maka akan muncul tampilan homepage atau halaman utama dashboard seperti berikut ini. Kemudian, Anda dapat lakukan klik tombol titik 3 yang terdapat di sebelah kanan atas layar, lalu klik presentasikan. Halaman utama ini berisi icon-icon yang akan terhubung ke halaman lain yang tersedia pada dashboard. Untuk menuju ke masing-masing halaman tersebut, dapat melakukan klik pada masing-masing icon. Pada setiap halaman yang dipilih sesuai kategori, akan memuat navigasi sebagai alat bantu. Cara penggunaannya yaitu dengan melakukan klik masing-masing icon tersebut. Adapun fungsi dari masing-masing icon antara lain icon homepage untuk kembali ke halaman utama dashboard, icon subdit PP untuk menuju halaman subdit peraturan perundangan, icon subdit advokasi untuk menuju halaman subdit advokasi, icon subdit humas untuk menuju halaman subdit hubungan masyarakat, dan icon capaian kinerja untuk menuju halaman capaian kinerja Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat. Selanjutnya, mari kita cari tahu halaman-halaman lain dari dashboard ini. Yang pertama, halaman Subdirektorat Peraturan Perundangan. Halaman ini menampilkan data terkait status penyusunan rancangan peraturan Menteri Keuangan Program Perencanaan tahun 2022. Terdapat diagram tahapan penyusunan. Dari diagram ini, Anda dapat mengetahui jumlah proporsi RPMK yang sedang berada pada tahapan tertentu. Misalnya, sebanyak 33,3% RPMK berada pada tahap harmonisasi. Kedua, terdapat diagram unit pengusul. Dari diagram ini, Anda dapat mengetahui jumlah proporsi direktorat teknis yang mengusulkan RPMK. Misalnya, diketahui paling banyak RPMK diusulkan oleh Direktorat PKKN, yakni sebanyak 66,7% RPMK. Ketiga, terdapat diagram batang yang menunjukkan progres penyusunan RPMK. Misalnya, RPMK Pembinaan Lembaga Pengelolaan Investasi per September 2022 yang sedang dalam tahap warna biru muda atau pembahasan eksternal. Keempat, terdapat diagram batang target waktu penyelesaian yang membandingkan bulan target waktu RPMK harus diselesaikan dan bulan realisasi atau rapat terakhir penyusunan suatu RPMK. Misalnya, RPMK Pembinaan Lembaga Pengelola Investasi ditarget selesai pada bulan 9 atau bulan September, sedangkan rapat terakhir dilaksanakan pada bulan ke-7 atau bulan Juli. Kemudian, terdapat jumlah RPMK per tahapan dan total keseluruhan secara lengkap. Anda juga dapat menggunakan menu drop-down untuk melakukan filter sesuai pilihan Anda. Pertama, drop-down RPMK dapat dipilih untuk mengetahui progres suatu RPMK tertentu. Uncek list di samping judul drop-down. Anda dapat klik kotak centang pada drop-down atau ketik pada kotak search sesuai pilihan Anda. Dengan melakukan filter ini, Anda dapat mengetahui RPMK tersebut diusulkan oleh direktorat apa, sampai pada tahapan apa, kapan target selesainya, dan rapat terakhir dilakukan pada bulan apa. Penggunaan drop-down pada dashboard dapat diterapkan hal yang sama. Sedangkan filter lanjutan search dapat digunakan untuk memudahkan mencari RPMK dengan cara ketik judul RPMK yang Anda inginkan. Kemudian, klik Enter. Diagram juga dapat diklik sesuai keinginan, maka diagram yang lain akan menyesuaikan. Untuk mengembalikan ketampilan awal, Anda dapat klik Reset pada kiri atas diagram atau klik kembali bagian diagram yang sebelumnya Anda pilih. Klik Penjelasan untuk mengetahui penjelasan mengenai RPMK. Pada halaman selanjutnya, terdapat data terkait rata-rata jumlah pembahasan peraturan. Pada grafik datang ini, Anda dapat mengetahui gambaran berapa kali rapat telah dilakukan pada suatu tahapan tertentu.
Pada grafik ini, Anda juga dapat melakukan beberapa filter seperti diurutkan berdasarkan jumlah pembahasan, progres, atau judul RPMK. Halaman ini juga menyampaikan tabel berisi detail jumlah rapat atau pembahasan dalam satuan nilai. Halaman yang kedua adalah halaman Subdirektorat Advokasi. Dashboard Subdit Advokasi yang pertama merupakan rekapitulasi seluruh perkara yang ada pada DJKN, baik dari jenis peradilan, status perkara, jenis TGR dan non-TGR, rekapitulasi berdasarkan bidang tugas, serta terdapat perkara menyangkut XBDL dan BPPN. Pada total perkara terdapat dua grafik yang dapat Anda atur menggunakan dua fitur drop-down, yaitu drop-down jenis peradilan dan drop-down status perkara. Informasi yang kedua berisi tentang jumlah perkara berdasarkan jenis TGR dan non-TGR. Kemudian informasi yang ketiga berupa grafik rekapitulasi berdasarkan bidang tugas. Informasi selanjutnya adalah informasi terkait jumlah total perkara XBDL dan BPPN yang mana dapat Anda temui fitur drop-down pada visualisasi ini. Drop-down ini berfungsi untuk mengatur data berdasarkan status perkara yang ada pada perkara BDL dan BPPN. Untuk menuju dashboard kedua Subdit Advokasi, Anda dapat melakukan klik pada tombol selanjutnya. Pada halaman kedua dashboard Subdit Advokasi, data dibagi menjadi dua pokok informasi yang dapat Anda dapatkan dari visualisasi tersebut. Informasi yang pertama merupakan laporan perkara yang telah selesai pada tahun 2022. Terdapat tiga fitur drop-down, yaitu drop-down untuk mengatur berdasarkan bidang tugas, drop-down pokok perkara, dan drop-down status perkara. Ketika Anda mengatur ketiga drop-down tersebut, maka jumlah perkara yang ada akan berubah beserta daftar perkaranya. Kemudian, informasi yang kedua adalah informasi terkait perkara aktif yang ada pada unit vertikal DJKN. Pada bagian ini, menampilkan peta yang menunjukkan letak serta informasi total perkara dan jumlah perkara kalah inkrah. Ketika suatu unit vertikal mengalami kalah inkrah, maka akan ditunjukkan dengan lingkaran yang lebih besar dibandingkan dengan unit yang lain. Selain peta, Anda juga dapat menemukan informasi terkait total perkara yang ada pada masing-masing unit vertikal DJKN yang dapat Anda kendalikan dengan dua fitur drop-down, yaitu drop-down untuk mengatur unit vertikal dan drop-down tahun. Pada bagian ini merupakan data akumulasi dari tahun 2020. Jadi, apabila Anda ingin mendapatkan informasi data yang akurat, Anda perlu mengatur tahunnya menggunakan fitur drop-down menjadi tahun 2022 atau tahun yang paling baru. Untuk menuju dashboard ketiga Subdit Advokasi, Anda dapat melakukan klik tombol selanjutnya. Halaman ketiga dari Subdit Advokasi berisi terkait data perkara kalah inkrah yang mana terdapat fitur drop-down yang dapat Anda gunakan untuk memilih kantor unit vertikal yang ingin Anda tampilkan datanya. Pada halaman ini juga dilengkapi tombol yang apabila Anda klik akan menuju link yang berisi berkas putusan perkara yang ada. Halaman yang ketiga adalah halaman Subdirektorat Hubungan Masyarakat. Halaman ini digunakan untuk menampilkan data terkait statistik layanan web Halo DJKN. Terdapat data yang menunjukkan total tiket permohonan dari pengguna layanan Halo DJKN pada seluruh departemen. Terdapat juga keterangan rata-rata respon agen dalam satuan menit. Terdapat diagram penyelesaian tiket. Diagram ini menunjukkan proporsi jumlah tiket yang diselesaikan oleh tim humas berdasarkan kategori deeskalasi dan tidak deeskalasi. Ditampilkan juga animated bar, berupa data jumlah tiket yang diselesaikan oleh tim humas. Terdapat tiket yang tidak dieskalasi dan dieskalasi ke unit teknis atau seluruh direktorat pada kantor pusat DJKN. Periodic update data dapat ditunjukkan melalui drop-down Select Data Range atau pilih rentang tanggal sesuai keinginan users. Langkahnya sebagai berikut. Klik drop-down, pilih tanggal mulai, dan pilih tanggal berakhir, lalu klik terapkan atau apply.
maka data akan berubah sesuai rentang waktu yang user pilih. Untuk kembali ke tampilan awal, Anda dapat lakukan reset. Kemudian terdapat 3 diagram utama yang dapat menunjukkan IQ pimpinan. IQ akan bernilai hijau apabila diagram status tiket pada bagian awaiting agent kurang dari 10%, maka telah memenuhi batas aman. Kemudian, diagram status SLA pada bagian failed kurang dari 10%, maka telah memenuhi batas aman. Sedangkan, untuk diagram feedback, perlu memilih drop-down, departemen, kemudian klik pada pool DJKN. Kemudian, warna biru muda atau status feedback positif harus mencapai 80% dari feedback yang diterima. Contoh perhitungan, 100% dikurangi persentase tidak terisi dikali 80%. Misalnya, 100% dikurangi 82,7% dikalikan dengan 80% sama dengan 13,84%. Karena persentase feedback positif telah melebihi angka tersebut, maka sudah dalam batas aman. Halaman yang keempat adalah halaman capaian kinerja. Halaman ini digunakan untuk monitoring capaian kinerja di lingkungan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat yang ditampilkan dalam bentuk kartu skor dan diagram. Adapun menu drop-down akan mengontrol kartu skor yang muncul sebagai nilai, indeks, maupun persentase berdasarkan kriteria menu drop-down yang dipilih. Untuk menggunakan menu drop-down, Anda dapat melakukan klik hanya atau only atau checklist pada kotak centang di samping kriteria yang Anda pilih. Kemudian, kartu skor akan menunjukkan angka atau persentase sesuai kriteria yang Anda pilih. Kartu skor realisasi yang berwarna hijau artinya realisasi capaian kinerja sama dengan atau melebihi target yang telah ditetapkan. Apabila berwarna kuning, artinya realisasi belum mencapai target. Sedangkan yang berwarna merah artinya realisasi tidak mencapai target. Untuk kartu skor realisasi yang berwarna abu-abu, artinya data capaian kinerja belum tersedia. Hal ini bisa disebabkan karena penilaian capaian kinerja dilakukan secara tahunan. Untuk melihat kelanjutan capaian kinerja, Anda dapat klik tombol selanjutnya. Pada tampilan ini terdapat drop-down dan kartu skor indikator pengukuran. Adapun bobot dari masing-masing indikator pengukuran ditunjukkan pada kartu skor bobot indikator. Kemudian, pada kode IQ 8AN terdapat diagram lingkaran dan tabel nama pegawai. Cara menggunakannya yaitu dengan melakukan klik salah satu kriteria atau bagian dari diagram lingkaran yang ingin Anda lihat. Nama pegawai akan muncul pada tabel di sebelahnya sesuai dengan kriteria yang Anda pilih. Nama pegawai yang akan muncul maksimal berjumlah 5 baris, sehingga Anda dapat klik di sini untuk melihat kelanjutannya, dan di sini untuk melihat sebelumnya. Anda dapat mengetahui penjelasan pada masing-masing capaian kinerja dengan melakukan klik tombol penjelasan, sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Anda dapat menggunakan menu drop-down untuk melakukan filter sesuai pilihan Anda. Demikian petunjuk ringkas penggunaan dashboard Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat.